selamat malam semuanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dasar laporan keuangan dan bagaimana kita menganalisis laporan keuangan. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang strategi proses dan penentuan lokasi. Keputusan investasi dan pendanaan. Maaf. Jadi 2 minggu pertama ini kita akan bahas khusus tentang keuangan, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertemuan yang kedua tentang keputusan investasi dan pendanaan, untuk yang di pertemuan yang pertama, ada yang mungkin ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Yeay, selamat malam Mbak Titin. Ini materi kita yang minggu lalu. Mungkin kalau menghitung future value, present value gitu ya, itu mungkin nggak terlalu sulit. Tapi mungkin yang di sini untuk analisis laporan keuangan. Nah, mungkin sudah ada yang mencari ini angkanya ini, ya, angka-angkanya ini dari mana dapatnya, kayak laba bersih dari mana, kemudian ekuitas pemegang saham. Udah coba dicari belum? Sudah belum? Yes, Mbak Sri. Jujur belum. Saya paling senang dengan orang jujur karena paling enggak kita bisa belajar bareng-bareng, ya. Tapi saya lebih senang lagi dengan orang yang sudah mencari dari mana. Nah, oh iya, sibuk, semuanya sibuk sih Mbak. Tapi memang saya paham bahwa kita semua sibuk, tetapi kalau kita sudah memutuskan untuk kita kuliah, mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang kita harus belajar dan menyempatkan diri untuk mulai membuka dan mulai mengerjakan. Karena kalau misalnya enggak, semuanya ditumpuk pada saat udah mau UTS atau udah pada mau UAS, atau istilahnya sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Pasti udah dengan beban kerja, kemudian dengan materi yang harus dikuasai, meledak otaknya, pasti nggak kuat. Jadi mau nggak mau akan lebih baik kalau dicicil paling tidak, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah di sini nih. Ada beberapa ada beberapa angka. Sinyalnya muter-muter, ya nggak apa-apa Mbak Titin. Nanti lain kali sinyalnya dikasih peta aja biar langsung dapat tempatnya. Nah, ini ada beberapa angka yang saya mau bertanya kepada teman-teman semua, dapatnya dari mana? Ya, kayak contohnya di sini, utang jangka panjang tanpa bunga. Ya. Ini angkanya yang 318,227,25 ini dapatnya dari mana? Ya. Kemudian juga modul halaman. Sebentar ya, saya lihat dulu. Itu yang kegiatan 2 bentar.
lama banget sih. Satu, halaman 1.23. Satu titik 23 Mbak Sri, coba dilihat deh. Udah ketemu? Nah, ini yang saya lingkarin. PR buat semuanya untuk kalau bisa dijawab sekarang lebih baik. Kalau misalnya nggak bisa, berarti PR minggu depan. Ya, ini yang pertama, hutang jangka panjang tanpa bunga, ya, di rasio penguraian ROE alternatif. Ini angkanya dapatnya dari mana? Betul, Pak Cinta, itu dari neraca, tapi angkanya ini dapat dari mana? Ya, yang 318 227,25. Oke. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, ini yang total kewajiban dengan bunga. Ini yang 896.517, ini dapatnya dari mana? Oke. Jadi ini pertanyaannya dua ini nih. Yang hutang jangka panjang tanpa bunga, ini di aset jangka panjang bersih, ya, itu angkanya dapat dari mana? Kemudian yang total kewajiban dengan bunga, ini dapatnya dari mana untuk yang hutang bersih? Oke. Kalau bisa jawab sekarang boleh, kalau misalnya nggak bisa, PR minggu depan. Kemudian satu lagi, ini total kewajiban berbunga dikurangin kas. Ini dapatnya dari mana nih? Yang 877 572,25. Oke. Ini pertanyaannya untuk hari ini, tapi kalau misalnya nggak bisa dijawab hari ini, berarti untuk minggu depan. Oke. Jadi silahkan diurak-urak. Jadi jelas ya pertanyaannya? Jadi pertanyaan yang pertama itu yang hutang jangka panjang tanpa bunga, itu dapatnya dari mana? Oke. Kemudian yang kedua, total kewajiban dengan bunga itu dapatnya dari mana? Oke. Kemudian yang ketiga, total kewajiban berbunga dikurangin kas, itu dapatnya dari mana? Mbak Ida, kenapa kok hilang?
Mas Robi, itu apa namanya, saya ganti untuk materi yang hari ini, jadi PPT-nya memang nggak saya munculkan lagi. Jadi coba dilihat di modul ya, itu di halaman 1.23. Yes, Mbak Ida, udah ketemu? Nggak apa-apa, kita baru mulai kok Mbak Ida. Selamat datang. Oke. Jelas ya yang pertanyaannya? Oke, kalau masih ada pertanyaan untuk yang analisis laporan keuangan, nanti kalau ada yang bisa menjawab, ada nilai ekstra untuk Anda. Oke, minggu depan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke materi hari ini tentang keputusan investasi dan pendanaan. Jadi masih ingat kan ya, kalau kita itu sebagai seorang manajer keuangan, ada 3 hal atau 3 keputusan yang harus kita ambil. Masih ingat nggak apa aja? Ada 3 keputusan yang harus kita ambil sebagai seorang manajer keuangan. Ayo, apa aja? Masih ingat? Yes, Mas Cinta. Ada 3 hal yang harus kita putuskan di dalam sebagai seorang manajer keuangan. Yang pertama, keputusan apa? Yang kedua, keputusan apa? Good, betul, Mas Sugianto. Yang pertama keputusan pendanaan, yang kedua itu mencari pendanaan atau mengembangkan dana. Ya, atau di sini istilahnya keputusan investasi. Yang terakhir betul, kebijakan dividen atau bagaimana kita membagikan keuntungan buat para penanam modal. Good. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pendanaan, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat keputusan investasi dan kebijakan untuk membagikan dividen, ya. Nah, metode-metode apa yang kita pakai untuk kita melakukan keputusan investasi yang kemarin kita sudah pelajari, ya. Itu menggunakan present value, tetapi karena ini adalah keputusan investasi, jadi kita pakainya yang net present value, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan net present value atau nilai bersih saat ini, ya, itu adalah bagaimana kita sebenarnya nilai uang kita saat ini, ya. Jadi penerimaan dikurangin dengan pengeluaran, ya. Nah, karena di sini adalah net present value, biasanya kita pakainya dari cash flow. Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan cash flow? Bahasa Indonesianya cash flow deh. Apa yang dimaksud dengan cash flow?
Yes, arus kas. Apa tuh yang dimaksud dengan arus kelas? Arus kas, bukan kelas, arus kas. Yes, benar banget Mbak Sri. Jadi pergerakan uang yang masuk dan keluar, ya. Nah, karena di sini adalah uang masuk dan keluar, itu biasanya ada diskon, ya. Jadi atau istilahnya ada bunga. Nah, ini jadi kalau net present value itu cash flow-nya atau arus uang masuk keluarnya itu dari suatu investasi, kemudian dihitung juga discount rate-nya berdasarkan waktu, ya. Itu yang pertama. Oke, jadi metode yang pertama memakai net present value. Nah, metode yang kedua itu kita pakai namanya profitabilitas index, ya. Jadi kalau namanya indeks itu berarti biasanya kalau indeks itu adalah pembagi apa dibagi apa, gitu ya. Nah, kalau profitabilitas indeks itu berarti indeks dari keuntungan perusahaan. Nah, jadi indeksnya itu dihitung dari kas masuk dibagi dengan kas keluar. Ya, jadi present value dari kas masuk dibagi dengan present value dari kas yang keluar. Nah, kemudian yang ketiga itu kita bisa juga menghitung menggunakan payback period, ya. Jadi namanya payback itu dibayar balik, gitu ya. Atau istilahnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan kalau kita itu menanamkan modal, ya, ke dalam suatu usaha, berapa jangka waktu modal itu bisa kita tarik lagi, gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang modal itu ditariknya bisa setiap tahun, tapi ada yang baru bisa ditariknya nanti di akhir periode, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan payback period, ya. Jadi berapa lama sih uang yang sudah kita investasikan itu akan kembali. Nah, kemudian yang keempat itu kita juga bisa menghitung dengan menggunakan average rate of return, ya, atau rata-rata rata-rata nilai keuntungan yang kita dapatkan, gitu ya, dibagi dengan rata-rata investasi. Ya, kalau average itu rata-rata, rate of return itu adalah tingkat pengembalian keuntungan. Ya. Nah, ada yang kelima, ini yang biasanya lebih sering digunakan menggunakan IRR ini atau internal rate of return. Jadi yang dimaksud dengan internal rate of return ini jadi present value of proceeds ini apa sih namanya istilahnya, dihitungnya itu berdasarkan discount rate dari masing-masing tahun, ya. Ini internal rate of return. Jadi sebenarnya dia hampir sama dengan average rate of return, tetapi kalau yang internal rate of return dia pakai discount rate. Itu bedanya, ya, antara average sama internal rate of return. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Ada pertanyaan? Yes, Mas Ropi. Oke, belum ada ya. Nah, supaya gampang untuk kita memahami konsep ini, kita pakai kasus, ya. Jadi ini kasus yang pertama. Sebagai seorang manajer, weh, Pak Cinta keren. Betul sekali. Yes,
Jadi jawabannya nomor 1, Pak Cinta 100. Oke, good. Tinggal 2 lagi Pak Cinta. Jangan Pak Cinta lagi, kalau bisa yang lain. Oke, saya lanjutkan ke kasus ya. Nah, sebagai seorang manajer keuangan, Anda diminta untuk memilih proyek mana yang akan didanai oleh perusahaan. Nah, masing-masing proyek ini memiliki estimasi perhitungan laba setelah pajak dan investasi proyek. Nah, kita akan menggunakan 5 metode ini untuk kita menganalisis proyek mana yang akan kita pilih. Selamat malam Mbak Kusnul, is okay. Nah, ini untuk proyek A, itu investasi awalnya adalah 60M, dan proyek B, investasi awalnya adalah 72M. Nah, usia proyek dan metode depresiasi serta discount rate, ini untuk kedua proyek sama nih. Ya, jadi kalau usia proyek keduanya itu adalah 6 tahun. Kemudian, maksudnya usia proyek, itu proyeknya itu akan berjalan selama 6 tahun gitu ya. Kemudian metode depresiasinya adalah garis lurus ya. Jadi kalau garis lurus itu investasi awal, kalau kita menghitung depresiasi, investasi awal dibagi dengan usia proyek ya. Itu straight line, garis lurus. Kemudian discount rate dari proyek ini adalah 10%. Nah, bedanya adalah proyeksi laba untuk proyek A dengan proyek B, ini proyeksi labanya berbeda. Ya, kalau kita lihat proyek A ini proyeksi labanya stabil dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-6 adalah 10M. Sedangkan untuk proyek B itu investasi labanya itu besar di awal atau di tahun yang pertama, tetapi begitu masuk ke tahun ke-4, ke-5, ke-6, ini proyeksi labanya itu dia makin lama makin menurun. Gitu ya. Nah, Anda diminta untuk mempertimbangkan proyek mana yang sebaiknya dipilih, proyek A atau proyek B, ya. Nah, cara yang paling mudah adalah kita buat tabel nih seperti ini, ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita menghitung dulu proyeksi laba setelah pajak dari masing-masing proyek itu berapa, ya. Nah, ini kalau diketahui nih, ya. Di sini, kalau untuk proyek A, proyeksi laba setelah pajaknya tahun pertama sampai tahun ke-6 adalah 10M. Oke. Sedangkan kalau proyek B, proyeksi labanya adalah makin lama makin turun nih. Yang pertama, tahun pertama 33M, kedua 10M, tahun ketiga 8M, tahun keempat sampai ke-6 adalah 1M. Jadi di sini kita masukkan. Oke. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita menghitung nilai depresiasi. Jadi ini contohnya nih, kalau untuk proyek A kita masukin cut. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Kemudian yang kedua, kita menghitung depresiasi. Ya. Masih ingat tadi cara menghitungnya kalau straight line adalah total proyek atau total investasinya ya dibagi dengan usia proyek. Sehingga kalau di sini depresiasinya itu adalah 10M, 10M, 10M. Gitu ya. Nah, setelah kita menghitung nilai depresiasi, maka di sini kita bisa menghitung cash inflow-nya. Ya. Nah, kalau inflow berarti kan uang masuk gitu ya. Atau uang yang ada di perusahaan. Nah, cara menghitung net cash inflow adalah proyeksi laba setelah pajak ditambah dengan depresiasi. Oke, hingga di sini nih kita dapat ya. Jadi proyeksi laba setelah pajak plus depresiasi sehingga diketahui net cash inflow-nya adalah 20M untuk setiap tahun. Karena di sini depresiasinya itu straight line berarti sama ya setiap tahun. Kemudian juga proyeksi laba setiap tahun juga sama. Oke. Nah, langkah yang ketiga adalah kita menghitung discount factor-nya ya, yaitu di sini discount factor-nya adalah 10%.
Nah, untuk menghitung discount factor itu kita bisa menghitung dengan dua cara. Masih ingat cara menghitung discount factor gimana? Masih ingat? Ada dua cara kita menghitung discount factor. Yang pertama, Bu, apa ada PPT-nya atau modul? Emang PPT-nya nggak kelihatan ya? Mbak Puspita? Oh, saya belum share ya. Oh, oke, pakai handphone. Saya masukin sekarang di Facebook, nanti supaya Mbak Puspita bisa download. Pertanyaan saya adalah cara menghitung discount factor ada dua cara. Yang pertama dengan apa, yang kedua dengan apa. Yuk. Mana ya? Dengan tabel hitung manual, good. Yang kedua bisa dengan sebentar. Insert. Kok nggak bisa? Sebentar. Kok nggak mau ya? Oke. Good, bisa dengan tabel atau bisa dengan menghitung manual ya. Jadi kalau menghitung manual kita masukin nih di rumus ini. 1 dibagi 1 plus R-nya itu kan discount rate-nya 10% pangkat N ya. Sehingga ini hasilnya. Atau yang kedua kita masukin tabel lagi yang kemarin. Oke. Nah, ini nih paling gampang memang pakai tabel karena di sini sudah kelihatan nih 0,90 91 0,8264. Nah, sama kan ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa langsung menghitung present value dari net cash inflow. Ya. Nah, ini hasilnya. Jadi net present value dari net cash inflow dapatnya dari mana ya? Ini ada yang 18, 181, 16, 529, 15. Ini dapatnya dari mana?
Present value of net cash inflow dapatnya dari net cash inflow dikali dengan discount faktornya, ya. Jadi di sini 20M dikali 0,90909 sehingga dapatnya di sini 18M,181,8 gitu ya. Kemudian kalau yang kedua 16M,529 dan seterusnya. Sehingga setelah dari present value ini, maka kita bisa menjumlahkan semua present value dari net cash inflow, ya, yaitu sebesar 87M dan 105, ya. Nah dari sini kemudian kita tadi kan nilai investasinya adalah 60M, ya. Nah sehingga di sini net present value-nya atau sebenarnya nilai proyek ini, ya, adalah 27M,105. Oke. Dari sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya terlalu cepat nggak ya, Mas Cinta? Sip, standar ya. Oke, dari yang saya jelaskan ini, ada yang mau ditanyakan dulu cara menghitung net present value? Yes, Mbak Sri. Oh, Mbak Puspita, saya udah sip, nanti kalau kecepatan, ya. Thank you Mbak Sri, langsung di Japri ya. Tadi Mbak Puspita saya udah masukin di FB, sudah diterima belum? Kita udah masuk ke slide nomor 17 nih Mbak Puspita. Nggak mungkin download ya. Jadi gimana nih? Kalau di modul sebentar, di modul itu halaman halaman 2.10. Yes, Mbak Puspita, halaman 2.10. Ya, yang proyek A, betul. Nah, kemudian ini kan baru yang proyek A, ya. Tadi yang pertama pakai net present value, oke.
Nah, yang kedua kita menghitung PI-nya atau profitabilitas indeks, ya. Jadi kalau indeks itu kita membagi present value dari kas masuk dibagi dengan present value kas keluar, ya. Sehingga di sini present value kas masuknya tadi ya kita dapat 87105 2.10. Yes, betul Mbak. 2.10 ini, oh iya 2.5. Oh iya betul, mangap. maaf 2.5. Saya itu yang modulnya saya buka di HP, kekecilan tulisannya saya kagak kelihatan. Terima kasih Mbak Sri. Nilainya kurangi 5 ditambah dong, biar nanti minus saya bisa berkurang. Oke. Jadi menghitung profitabilitas indeks itu sip. Menghitung profitabilitas indeks itu jadi present value kas masuk dibagi dengan present value kas keluar, ya. Sehingga kalau kita lihat indeksnya adalah 1,45. Oke, ini cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga kita bisa pakai payback period. Jadi dilihat dari berapa lama investasi itu akan kembali. Ya. Nah, kan kita di sini kita bisa lihat dari cash flow tahun pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Nah, ini bisa langsung kita lihat ya, karena di sini investasi awalnya adalah 60M, maka cash flow-nya kita hitung tahun pertama 20M, tahun kedua 20M. Jadi kalau ditambah itu kan 40M. Kemudian tahun ketiga 20M lagi, berarti kan 60M gitu ya. Oh, berarti payback periodnya kira-kira adalah 3 tahun. Gitu ya. Jadi dilihat dari cash flow. Atau kita juga bisa lihat dari cash inflow. Ya, jadi cara menghitung payback period ada 2 ya. Pakai cash flow atau langkah yang kedua pakai net cash inflow. Gitu ya. Nah, jadi kalau net cash inflow itu yang ini nih. Kalau kita menghitung di sini nih. Ini namanya net cash inflow. Jadi kita hitung satu-satu nih. 18M,181,8 gitu ya. Ditambah 16M,529 ditambah 15M,0262 gitu ya. Nah, di sini. Nah. Kemudian ini dibuat akumulasinya ditambah 13M,660. Sehingga dari tahun keempat kita lihat nih kalau dari cash inflow-nya ya, dari akumulasinya udah 63,396. Oh, berarti kira-kira antara tahun ketiga dan tahun keempat gitu ya. Nah, tapi kan kita mau hitung pastinya kira-kira berapa lama ya. Nah, sehingga kita di sini kita menghitung 3 tahun. Kalau 3 tahun kan 49,736 ya. Nah, untuk menuju ke 60M ya, itu kurangnya berapa? Dari 49,736 untuk ke 60M itu kurangnya berapa ya. Nah, kalau dihitung di sini kurangnya adalah 10,263M. Ya, ini kurangnya nih. Kemudian dibagi dengan net cash inflow tahun ke-4 karena kan ini perkiraannya gitu ya. Dibagi dengan net cash inflow tahun ke-4 dikali dengan, karena itu 1 tahun berarti dikali 12 bulan. Sehingga di sini hasilnya adalah 9 bulan ditambah 0,5 hari. Ya, sehingga kalau dilihat dari net cash inflow-nya, maka payback period untuk proyek A itu adalah 3 tahun ya, 9 bulan dan 5 hari.
Tadi saya baca tahun kedua kurang angka 1, jadi bingung. Apa tuh maksudnya nih, Mas Ropi? Tahun kedua kurang angka 1. Maksudnya apa, Mas Ropi? Tolong dijelaskan. Saya nggak cuneng nih. Yang kurang angka 1, yang kurang angka 1 yang mana nih, Mas Ropi? Tahun kedua kurang angka 1, 6. Mohon dimaafkan itu modulnya. Yang benar adalah 16528 ya, 000. Ikutin saya aja. Saya membawa ke jalan yang benar, Mas Ropi. Saya kadang-kadang kalau di modul suka mistyping gitu ya, typing error. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih gitu ya, sehingga kadang-kadang memang membingungkan. Tapi ini sudah saya hitung harusnya benar. Oke? Sehingga hasilnya adalah 3 tahun 9 bulan 5 hari. Ini kalau pakai next cash inflow. Tapi kalau kita cuma pakai yang payback period yang biasa, pakai cash inflow, maka payback periodnya adalah 3 tahun. Oke? Nah, tadi untuk proyek A, kemudian ini yang proyek B, ya, sama juga ngitungnya. Tetapi kalau untuk proyek B, kita lihat di sini proyeksi laba setelah pajaknya nih beda-beda, ya. Sehingga kalau dilihat di sini jumlah present value-nya, gitu ya, net present value-nya itu juga net cash inflow-nya itu juga berbeda, ya. Sehingga di sini kalau dilihat jumlah present value-nya adalah 98,406 M, kemudian present value untuk pengeluarannya adalah 72 M, sehingga net present value-nya adalah 26,40635, ya. Kemudian kalau misalnya kemudian dihitung satu-satu lagi nih, ya, profitability index-nya sama payback period-nya. Oke. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Itu metode yang ketiga. Nah, metode yang keempat itu kita bisa menghitung dengan average rate of return, ya, atau di sini rata-rata investasi. Nah, bagaimana cara kita menghitung average rate of return atau rata-rata nilai investasi? Itu adalah investasi awal dikurangin dengan depresiasi, maka di sini hasilnya adalah investasi akhir, ya. Nah, jadi di sini investasi awal dikurangin depresiasi, maka hasilnya adalah investasi akhir. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung rata-rata investasinya, ya. Rata-rata investasi itu adalah investasi awal ditambah dengan investasi akhir, kemudian kita bagi 2. Ya. Jadi di sini untuk menghitung investasi akhir itu adalah investasi awal dikurangin depresiasi, ya. Sehingga kalau kita mencari rata-rata investasi adalah investasi awal ditambah investasi akhir, karena rata-rata kan ya dibagi 2. Maka di sini kita bisa cari rata-rata investasi untuk masing-masing tahun. Oke. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita memasukkan laba setelah pajak, ya. Atau di sini adalah nilai penerimaan setiap tahun. Ya, di sini. Jadi kan 10M, 10M, 10M ini makanya hasilnya adalah 60M. Nah, dari sini kita bisa menghitung rate of return-nya. Oke. Nah, rate of return dapatnya dari mana nih? 18%, 22%,
Dari mana yo? Dari nih, rate of return dapatnya dari yes, Mas Cinta. Dapatnya dari hello. I'm still teaching now. I will calling you after I finish, okay? Okay, bye-bye. Dari trial and error. Bukan. Rate of return dari dapatnya dari interpolasi bisa sih, cuman yang paling gampang itu adalah dari proyeksi laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Oke. Jadi dari sini nih 10M dibagi 55M, 10M dibagi 45M, 10M dibagi 35M gitu ya, sehingga hasilnya adalah ini 18%, 22% gitu ya. Nah, ini untuk dapat rate of return-nya ya. Rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Yes, betul Mbak Nia. 100 Mbak Nia. Oke, jadi dari sini proyeksi laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasinya. Oke, nah sehingga kita bisa menjumlahkan nih untuk rata-rata investasi ya. Ini dijumlahkan semuanya, kemudian proyeksi labanya ya. Nah, dari sini kita hitung rata-ratanya lagi nih. Ya. Jadi 180M dibagi 6 hasilnya 30M. 60M dibagi 6 hasilnya 10M. Nah, dari sini kita bisa menghitung namanya average rate of return atau rata-rata laba setelah rata-rata pengembalian investasi ya. Nah, cara menghitungnya adalah rata-rata laba setelah pajak ya dibagi dengan rata-rata investasi, atau di sini adalah 10M dibagi 30M sehingga hasilnya adalah 33%. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masih hidup ini? Ada yang mau ditanyakan? Yes, Mbak Sri. Masih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kita pakainya yang pakai outlays-nya ya. Jadi kalau pakai outlays ini kita masukin rumus nih ya. 60M itu totalnya gitu ya, sama dengan investasinya ya dibagi dengan 1 plus R pangkat 6. Nah, dari sini kemudian kita hitung interpolasinya nih, sehingga kita bisa dapat nilai R-nya ya. Untuk internal rate of return-nya ya, sehingga hasilnya di sini adalah 24,30%. Nah, yang di sini nih yang pakai interpolasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dihitung R-nya ini, kalau misalnya kita diurek-urek gitu ya, nah makanya hasilnya adalah 24,30%. Nah,
setelah kita menghitung semua teknik penilaian ini mulai dari yang nomor 1 sampai nomor 5 ya, kemudian kita bandingkan nih ya. Jadi pilih proyek yang mana ya, biasanya tergantung dari apa yang menjadi prioritas manajemen. Apakah kalau misalnya dia prioritasnya adalah keuntungan ya, maka pilih yang proyek A gitu ya, karena di sini net present value-nya ya dengan indeks profitability index-nya atau indeks keuntungannya paling tinggi ya. Nah, tapi kalau mau melihat payback period atau kecepatan pengembalian uangnya ya, maka pilih yang proyek B gitu ya, karena dia lebih cepat nih. Kalau proyek A 3 tahun, kalau proyek B dia 2 tahun rata-rata ya. Nah, kalau dilihat dari rata-rata tingkat pengembalian ya, itu dipilihnya adalah proyek yang A gitu ya, karena di sini pilih average rate of return-nya paling tinggi ya. Tetapi kalau melihat dari internal rate of return, pilih bukan yang paling tinggi tapi justru yang paling rendah gitu ya. Ini yang yang perlu digaris bawain ini, kalau antara average rate of return sama internal rate of return, cari yang nilainya paling rendah kalau yang internal. Oke. Nah, sekarang banyak software yang bisa, karena menghitung internal rate of return ini kan mesti pakai interpolasi gitu ya. Sekarang udah banyak software yang bisa membantu untuk menghitung internal rate of return. Ya, paling gampang pakai pakai kalkulator itu yang langsung keluar IRR-nya berapa gitu ya. Oke, dari investasi ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari investasi? Ada? Nggak ada? Mbak Nia. Oke, belum ada ya? Kalau belum, nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya, tentang keputusan investasi dan keputusan pendanaan ya. Nah, dari mana sih kita bisa mendapatkan modal gitu ya? Kita bisa mendapatkan modal dari, kalau kita ingin memulai usaha, kita bisa dapat modal dari mana aja? Rio, ada berapa cara kita bisa mendapatkan modal untuk memulai suatu usaha? Bisa pakai modal sendiri atau kita bisa ngutang. Mana yang lebih menguntungkan, pakai modal sendiri atau ngutang? Modal sendiri. Ya, kalau Mas Cinta. Kalau ada sih enak modal sendiri.
Betul, modal sendiri itu memang lebih enak karena resikonya lebih kecil, ya. Kemudian karena ini modal kita sendiri, biasanya kita nggak perlu bayar bunga, ya. Nah, tetapi kalau di dalam kita memulai usaha, ya, atau istilahnya kalau kita perusahaan kita sudah mulai besar, itu justru kalau kita mengambil dana dari luar itu biasanya lebih menguntungkan, gitu ya. Nah, apa yang akan kita lihat di sini adalah kalau kita ingin melakukan pendanaan, gitu ya, kita bisa melihat mana yang lebih menguntungkan. Apakah kita pakai biaya modal sendiri, ataukah kita pakai modal dari luar, ya. Nah, ini yang akan kita bahas di bab ini, ya, atau di chapter ini. Nah, bagaimana caranya kalau kita menghitung biaya modal sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita menghitung biaya modal sendiri, ini rumusnya, istilahnya adalah capital asset pricing model, gitu ya. Jadi untuk menghitung biaya modal kita sendiri. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu adalah tingkat keuntungan yang layak untuk modal sendiri, ini ya, atau RI ini. I itu internal, gitu ya. Itu sama dengan tingkat keuntungan bebas risiko, ya, ditambah dengan tingkat keuntungan portfolio pasar, atau di sini istilahnya adalah indeks, ya, indeks dari pasar, ya. Kemudian dikurangi dengan keuntungan bebas risiko, kemudian dikalikan dengan beta, ya, beta dari sahamnya. Nah, dari mana ini kita bisa dapat? Kayak contohnya indeks pasar ini kita bisa lihat dari indeks pergerakan saham, gitu ya. Bisa pakai indeksnya Dow Jones, bisa pakai indeksnya Indonesia, bisa pakai pokoknya indeks di pasar yang memang biasa digunakan, gitu ya. Nah, kalau beta ini biasanya bisa berdasarkan pengalaman, bisa berdasarkan beta dari rata-rata saham atau rata-rata usaha, gitu ya, atau bisa juga beta itu ditentukan dari keputusan manajemen. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat apakah menguntungkan pakai uang sendiri, pakai modal sendiri ataukah pakai utang. Kita bisa menghitung juga dengan menggunakan rumus ini nih, ya. Jadi membandingkan antara kalau kita pakai modal sendiri dibandingkan dengan kalau kita pakai menggunakan hutang, gitu ya. Jadi ini bisa pakai rumus yang ini, ya. Atau bisa juga pakai pendekatan cash flow, gitu ya. Jadi kalau pakai pendekatan cash flow itu kita menghitung kira-kira dividennya, ya. Jadi dividen yang diharapkan pada tahun depan dibagi dengan biaya modal sendiri dikurangin dengan tingkat pertumbuhan laba, gitu ya. Atau juga dengan menghitung menggunakan penyesuaian rasio hutang, gitu ya. Jadi di sini pakai biaya modal sendiri itu rumusnya adalah biaya modal sendiri pada perusahaan tidak menggunakan utang ditambah biaya hutang, ya. Kalau misalnya ditambah dengan kalau perusahaan itu pakai utang, jadi biaya modal sendiri dikurangin hutang, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurangin tax, ini ya, pajak penghasilan, ya. Kemudian dikalikan dengan nilai pasar hutang dibagi dengan nilai pasar modal sendiri, ya. Nah, ini kalau kita menghitung pakai biaya modal sendiri. Nah, kemudian
bagaimana kalau kita menghitung biaya hutang? Ya. Nah, biaya hutang ini kita bisa pakai rumus ini nih, ya. Jadi biaya hutang sebelum pajak dikali 1 minus tarif pajaknya. Ya. Ini untuk kita menghitung biaya hutang. Nah, bagaimana kalau perusahaan itu mengeluarkan saham preferen, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan saham preferen? Itu adalah saham yang memberikan jaminan, ya, bahwa si pemilik saham preferen ini dia akan menerima dividen dalam jumlah yang pasti, ya. Nggak peduli apakah perusahaan itu untung atau rugi, dia akan menerima jumlah dividen yang memang sudah ditetapkan dari awal, ya. Nah, bagaimana menghitung biaya saham preferen ini? Itu adalah dividen dividen yang ditagih tiap tahun dibagi dengan harga pasar saham preferen, ya. Nah, kalau misalnya ngelihat rumus itu kan pusing gitu ya. Nah, paling gampang kita itu kalau belajar pakai kasus supaya lebih lebih gampang untuk bisa bayanginnya gitu ya. Nah, ini contohnya kita itu ingin melakukan investasi, di mana kalau kita ingin melakukan investasi maka dibutuhkan dana sebesar 60M. Nah, kita itu ingin mengoptimalkan, ya, dari mana dana itu bisa kita dapatkan, ya. Nah, misalnya, ya, di sini proyek A bahwa 60M ini itu dibiayai dari modal sendiri, ya, yang berasal dari laba yang ditahan, ya, atau yang kedua ditambah dengan dia mengeluarkan saham baru, ya, kemudian ditambah dengan kita ngutang sebesar 20M. Nah, di sini diketahui, ya, kalau biaya laba ditahan, ya, atau biaya modal sendiri itu adalah 15%. Nah, kemudian kalau kita mengeluarkan saham baru, ya, maka biaya pengeluaran atau biaya emisi saham baru itu sebesar 3% dari jumlah dana yang didapatkan. Nah, kalau kita ngutang, ya, maka biaya hutangnya itu adalah 12% sebelum pajak. Nah, dari semua ini diketahui bahwa pajak penghasilannya adalah 30%. Ya, ini kasusnya. Nah, bagaimana caranya kita menghitung, ya, apakah memang ini proyek ini layak atau enggak gitu ya. Nah, yang pertama kita menghitung biaya modal sendiri, ya. Nah, kalau diketahui kan tadi biaya modal sendiri itu tadi nih, ya, 10M gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung dulu nih biaya saham yang baru itu berapa. Nah, cara menghitung biaya saham yang baru, ya, itu adalah ini rumusnya, ya. Biaya saham yang baru itu adalah biaya laba ditahan, ya, di sini dibagi dengan 100% dikurangin dengan biaya emisinya nih 3%, ya, sehingga di sini 15% dibagi dengan 100% dikurangin biaya emisi, sehingga biaya saham baru itu adalah 15,5%. Nah, kemudian bagaimana biaya hutang setelah pajak, ya. Nah, biaya hutang setelah pajak tadi kalau sebelum pajak kan 12% gitu ya, dikali dengan 1 dikurangin dengan pajak penghasilan nih. Nih, bahwa pajak penghasilannya adalah 30%.
ya, sehingga diketahui bahwa biaya hutang setelah pajak adalah 8,4%. Nah, dari sini maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung komposisi dari masing-masing sumber dana, ya. Jadi kalau dilihat tadi kan sumber dananya ada 3. Dari laba yang ditahan, kita mengeluarkan saham baru, atau dari hutang, ya. Nah, maka komposisinya adalah berarti laba yang ditahan ini dari keseluruhan investasi yang akan kita danai, ya. Dari laba yang ditahan itu besarnya adalah 16,7%. Dari kita mengeluarkan saham baru itu 50%. Dari hutang adalah 33%. Nah, ini komposisinya. Nah, setelah itu kita menghitung rata-rata biaya dari modal yang kita keluarkan, gitu ya. Nah, di sini kan diketahui nih kalau komposisinya berapa, gitu ya. Nah, kemudian biaya modal setelah pajak, ya. Tadi ini rumusnya. Ya, halaman 27. Terima kasih Mbak Sri, terima kasih Mas Rofi. Maaf saya nggak lihat ke kiri, saya ngelihatnya ke kanan terus, ya. Jadi kalau dihitung di sini ya, biaya modal setelah pajak, ya, ini masing-masing nih, ya, 15%, 15,5%, dan 8,4%, ya. Kemudian sehingga rata-rata yang tertimbang, ya, ini adalah 2,5%, 7,8%, dan 2,8%. Nah, dari mana nih dapat rata-rata tertimbang? Ya, dari mana dapat rata-rata tertimbangnya? Aduh, panas. Sebentar ya, saya mau nyalain AC sebentar, panas. Pertanyaannya, berapa biaya? Dari mana didapatkan rata-rata tertimbangnya nih? Semangat Mbak Sri. Ya, terima kasih Mbak Enang juga kasih semangat. Dari mana kita dapat rata-rata tertimbangnya? Sorry. Rata-rata tertimbangnya dapat dari mana? Halo? Masih hidup? Dari mana kita dapat rata-rata tertimbangnya nih? 2,5%, 7,8%, 2,8%. Dapat dari mana? Yes, Mbak Nia.
Rata-rata tertimbang dapatnya dari dihitung biaya modal dari masing-masing sumber pendanaan. Ya. Ini dapat 2,5%, dapat 7,8%, dapat 2,8%. Ini dapatnya dari mana? Ini nih, yang 2,5%, 7,8%, 2,8% dapatnya dari Ayo, ada yang tahu? 2,5%, 7,8%, 2,8% dapatnya dari yes, Mbak Enang. Enggak tahu. Kirain, ayo yang lain. Saya udah semangat aja. Yang lain. Ini dapatnya dari 16,7% dikali 15%. Oke, sehingga dapatnya 2,5%. Kemudian di sini 7,8% dapatnya dari 50% dikali 15,5%. Namanya rata-rata tertimbang, ya. Jadi rata-rata tertimbang itu ya didapatkannya dari, ini kan komposisi modalnya nih. Ya. Kemudian dikali dengan biaya modal setelah pajak. Nah, dari mana kita dapat biaya modal setelah pajak? Ini kan tadi kita udah ngitung nih. Nih, kalau biaya saham baru 15,5%, kalau biaya hutang setelah pajak 8,4%, kalau modal sendiri 15%. Tinggal dimasukkan nih, 15%, 15,5% sama 8,4%. Oke. Nah, sehingga di sini rata-rata tertimbangnya tinggal dikali nih komposisi atau persentase dari masing-masing sumber dana ini dibandingkan dengan total investasi ini, kan dapat 16,7%, 50% sama 33%, ya. Dikali dengan tadi biaya modal setelah pajak. Ini kan tadi kita udah ngitung nih. 15%, 15,5% sama 8,4%. Sehingga hasil rata-rata tertimbangnya adalah komposisi ini dikali biaya modal setelah pajak. Ini rata-rata tertimbangnya. Sehingga biaya modal rata-rata tertimbang itu adalah dijumlahkan nih semuanya 13,1%. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas Mbak Endang? Bisa kok itu. Amin. Ya. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa sih modal rata-rata tertimbangnya gitu ya. Kemudian kita ada 3 sumber dana nih, dari laba yang ditahan, dari emisi saham baru, dari utang. Maka kita harus cari nih biaya modalnya. Ya. Nah, kalau untuk emisi saham baru, menghitung biaya modalnya pakai rumus ini. Kalau dari hutang, menghitung biaya modalnya, rumusnya pakai yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal dikalikan aja. Oke? Nggak susah kok ini. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Sorry. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Kalau nggak ada, supaya lebih jelas, yes Mbak Yunia.
Biaya modal berarti dihitung sendiri. Enggak, kan di sini udah diketahui nih. Biaya modal itu kan biaya laba, dia kan asalnya dari biaya laba ditahan. Ini kan besarnya 15%. Dari soalnya Mbak, Mbak Endang, ya. Jadi kan di sini kalau di sini kan diketahui nih, kalau yang 10M ini biaya dapat dananya itu dari laba yang ditahan. Nah, biaya laba yang ditahan itu adalah 15%. Oke. Nah, kemudian kalau kita pakai emisi saham yang baru, itu biayanya 3%. Nah, kalau misalnya kita pakai utang, itu biaya hutang sebelum pajak 12%. Nah, kalau yang ini kan kita nggak perlu ngitung nih yang 15% nih, biaya laba yang ditahan. Yang kita perlu hitung adalah biaya kalau kita mau emisi saham baru sama biaya kalau kita mau hutang. Makanya di sini nih kita hitung satu-satu nih. Nah, kalau pakai biaya saham yang baru itu laba ditahan dibagi dengan 100% dikurangin biaya emisinya, sehingga di sini dapat 15,5%. Kalau kita pakai hutang, nah biaya hutang itu kan yang diketahui hutang sebelum pajak. Nah, sedangkan yang kita cari itu biaya hutang setelah pajak. Nah, kalau hutang itu ada namanya pajak penghasilan, ya. Sehingga di sini kalau sebelum pajak adalah 12%, maka dikali dengan 1 dikurangin pajak penghasilannya 30%. Sehingga di sini diketahui kalau biaya hutangnya itu adalah 8,4%. Jelas Mbak Endang? Jelas nggak Mbak Endang? Nah, sehingga nih kita bisa dapat nih 15%, 15,5% sama 8,4%. Nah, sehingga rata-rata tertimbangnya tinggal kita kaliin aja nih. Sehingga di sini biaya modal rata-ratanya adalah 13,1%. Gimana Mbak Endang? Jadi biaya modal itu memang kita harus ngitung satu-satu Mbak. Kalau belum dihitungin, kalau udah dihitungin ya berarti bersyukurlah, kita nggak usah ngitung. Tapi kalau misalnya belum, berarti kita harus ngitung satu-satu. Bagaimana Mbak Endang? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Masih pada hidup? Yes, Mbak Titin. Oke, masih. Mantap. Oke, kalau gitu kita coba pakai kasus nih, ya. Kasusnya PT Minrotex. Ini sebenarnya ada di modul, tapi tolong kita ngerjainnya jangan lihat modul dulu, ya. Kita pakai yang tadi kita udah belajarin, ya. Nah, jadi ini kasusnya si Minrotex ini karena dia sedang menghadapi persaingan, jadi dia ingin mengembangkan laptop super ringan, ya. Nah, supaya dia bisa mendanai pengembangan produk tersebut, dia pakai 3 sumber dana, ya. Yang pertama pakai utang jangka panjang, yang kedua pakai saham preferred, yang ketiga pakai modal sendiri. Oke.
Nah, berdasarkan perhitungannya, ya, ini udah dihitungin nih, Mbak Endang, ya. Jadi biaya modal kalau untuk hutang jangka panjang 13%, kalau untuk saham preferred 12%. Tapi kalau untuk biaya modal sendiri masih dalam proses perhitungan. Berarti kita cuma harus cari biaya modal sendiri, ya. Nah, kalau pakai modal sendiri, ini diketahui kalau harga saham PT Minrotek ini per lembarnya adalah 12.000 dan dividen per lembarnya diperkirakan 900 perak. Dan tingkat pertumbuhan laba atau dividennya diperkirakan 15%. Nah, tadi kan kita yang pertama kalau kita ingin menghitung berapa besarnya biaya modal rata-ratanya ini, ya, kan kita mesti ngitung total modalnya ini, ya, berapa persen, kemudian dikali dengan biaya hutangnya, biaya dari masing-masing pendanaan, ya, karena di sini adalah pakainya hutang jangka panjang, saham preferred sama saham sendiri, sehingga kita harus ngitung nih. Nah, karena hutang jangka panjang biayanya udah dihitungin, modal saham preferred udah ada, yang perlu dihitung adalah biaya modal saham sendiri. Nah, maka yang harus kita cari adalah berapa sebenarnya sekarang biaya modal saham sendiri. Nah, rumusnya apa? Kalau kita mau cari biaya modal saham sendiri. Coba dilihat tadi yang slide-nya tuh. Kalau pakai biaya modal saham sendiri, nih, harga dividennya dibagi dengan biaya modal sendiri dikurangin dengan dividennya. Dengan tingkat pertumbuhan labanya. Kan jadi tinggal dipakai nih harga saham saat ini kan kita tahu, ya. Kemudian dividennya kita tahu. Nah, biaya modal sendiri kita nggak tahu nih. Oke. Tapi pertumbuhan labanya kita tadi tahu berapa persen. Nah, berarti kita masukin ke dalam rumus ini. Baru kita dapat berapa biaya modal sendiri. Ayo coba dihitung. Pakai rumus yang tadi tuh. Berarti berapa biaya modal sendiri? Masukin ke dalam rumus yang ini nih. Ini kan ada nih biaya per lembar sahamnya dibagi dengan dividen dikurangi dengan ini nih. Tadi kan rumusnya biaya per lembar saham sama dengan dividen dibagi apa tadi rumusnya? Nih. Harga saham saat ini sama dengan dividen dibagi biaya modal sendiri dikurangin growth. Ya kan? Berarti kan tadi nih harga saham saat ini berapa? Sama dengan dividennya dibagi dengan biaya modal sendiri dikurangin growth-nya. Berarti hasilnya adalah yes, Mas Cinta. Yes. Sehingga hasilnya KI-nya berapa? %22,5%. Betul. Oke. Sehingga di sini tinggal dikalikan nih biaya modal dikali rata-rata tertimbangnya, komposisinya dikali dengan biaya modalnya. Sehingga di sini ketahui rata-rata tertimbangnya, sehingga biaya modal rata-rata tertimbangnya adalah 16,58%. Oke. Nah,
sudah habis. Yeay. Ya, ini materi kita hari ini. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Yeay, pulang pagi. Iya, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa selesai hari ini lebih cepat. Oke, ada yang mungkin masih mau ditanyakan? Yes, Mbak Sri. Boleh Mbak Sri, kita sudah selesai. Aduh, udah kelaparan itu. Sama-sama kasih. Oke, yang tugas yang tadi kita akan bahas minggu depan, Mbak Titin. Ya, tadi yang nomor 1 udah dijawabin tuh sama Mas Cinta. Jawabannya betul, oke. Nah, sekarang tinggal yang 2 lagi. Oh ya, kalau Anda mau mengirimkan email ya atau tugas, itu alamat email saya adalah ini, devianggrahini@gmail.com. Oke? Yes, segera Mbak Endang ya. Nanti begitu selesai, kalau dia cepat renderingnya, berarti bisa langsung YouTube-nya bisa langsung saya onin Mbak Endang. Jangan takut. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Yes, Mbak Kusnu. Yes, nggak apa-apa Mbak Kusnul. Nanti segera saya akan upload untuk YouTube-nya. Yes, Mbak. Oh, nggak jadi. Mbak Rofil. Wih, asiknya yang lagi ada di Indonesia. Yes, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, saya tunggu sampai jam 11. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti kalau yang masih punya kesibukan silahkan dilanjutkan. Oke, selamat malam semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna, ya. Oh, di rumah saja. Iya, betul banget, Mbak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga kita semua sehat selalu. Jadi kita bisa ngomong bye-bye Corona. Hati-hati, sering cuci tangan. Jangan pegang-pegang muka atau hidung atau mata. Yes, terima kasih semuanya. Selamat malam.
Nggak apa-apa Mbak Santi, nanti coba dilihat aja YouTube-nya. Semoga bisa belajar dari YouTube ya.